tertular. Ini ada suara, Mbak. Nggak apa-apa, Tah. Ya, jadi itu hal yang terpenting. Dan mengapa sekolah kita masih seperti ini? Karena dari pemerintah berupaya supaya kalian jangan berkerumun, ya, supaya kalian tidak berkerumun dengan yang lain. Nah, itu diantaranya upaya-upaya pemerintah supaya kalian tetap sehat, ya. Jadi kita ambil hikmahnya saja, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah, karena Ibu yakin kalian juga ingin rasanya berjumpa dengan teman. Ya, begitu juga Ibu. Ibu juga ingin sekali, karena tatap muka, pembelajaran interaksi langsung antara Ibu dengan kalian itu tidak bisa tergantikan dengan belajar daring seperti ini. Nggak bisa tergantikan, karena dari interaksi itu ada hal yang tidak bisa diperoleh, ya, dari pembelajaran daring. Ya, karena daring itu hanya mentransfer ilmu. Ibu memberikan pengetahuan, ya, Ibu hanya memberikan pengetahuan, tapi ketika bertemu antara guru dengan siswa, ada interaksi antara Ibu dengan kalian siswa. Nah, disitulah mulai ada penanaman contoh-contoh yang baik, ya. Nah, jadi kalau kalian kapan mau sekolah, ya mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu supaya kita dapat berjumpa. Kalian juga kangen dengan sekolah, Ibu juga kangen dengan kalian, ya. Nah, itu jadi ayo kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, ya. Baik anak-anak, kalian sudah siapkan alat tulisnya? Sudah? Kalau sudah siapkan, ayo ya, kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Ayo, siapa yang masih ingat doanya? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Ya, itu doa yang mustajab, ya. Kalau kalian dengan sadar mengucapkan doa, tidak dengan main-main, insya Allah, ya, kalian sudah usaha belajar, nanti yang akan mencerdaskan Allah, ya. Jadi itu, ya, upaya-upaya kita sebagai makhluk, sebagai manusia, terus berusaha untuk belajar. Ya, sudah, kalian sudah siap ininya alat tulisnya? Nah, nanti kalau ada yang penting nanti kalian catat. Nah, mungkin nanti kalian untuk kelas 7 nanti akan mendapat pinjaman buku. Awas, buku pinjaman ini kalian harus jaga. Ya. Harus jaga selama 1 tahun. Kalian baca, ya, kalian simpan. Nanti ketika kalian naik kelas 2, kalian harus dikembalikan. Nah, kemudian untuk tugas PAI, kalian ingat, ya, Ibu pernah masuk ke kelas untuk mengumpulkan tugas pertama Ibu menulis surat Al-Fatihah. Ibu, banyak kalian yang bertanya, Ibu kapan mengumpulkannya, kapan mengumpulkannya. Ibu ada yang sempat Ibu jawab, ada yang belum sempat Ibu jawab. Nah, kalian ingat, ya, nih, dengarkan dari kelas 7A sampai 7K untuk tugas yang pertama surat Al-Fatihah. Ya, kalian nanti ketika mengambil buku pinjaman dari sekolah, bukunya seperti ini, buku PAI, ya. Ya. Nanti kalian menyetorkan tugas menulis surat Al-Fatihah. Ini hari Minggu ini untuk kelas 8 dengan kelas 9. Nah, nanti untuk kelas 7 kemungkinan minggu depan, Senin depan. Ya. Nanti mungkin ada pemberitahuan di kelas masing-masing untuk mengambil buku pinjaman. Ya, jadi kalian nanti
orang tua ngambil sambil membawa tugas kalian. Nanti Ibu sudah siapkan map sebanyak 11. Nanti Ibu tulis 7A, 7B, 7C, 7D sampai 7K. Nah, nanti kalian orang tua yang akan mengumpulkan. Bagaimana bicara Ibu, jelas? Jelas. Jelas. Ya, jadi nanti tolong sampaikan ke rekan kalian, ke teman kalian untuk mengumpulkan tugas pertama menulis surat Al-Fatihah. Kalian nanti sambil mengambil buku pinjaman dari sekolah. Ya, jelas ya, nggak ada yang bertanya lagi ya untuk mengumpulkan tugas surat Al-Fatihah. Jelas? Anak-anak jelas? Ya, pintar. Ya, kalau kalian jelas. Tulis di buku catatan. Nanti ketika ngambil buku pinjaman dari sekolah, kalian mengumpulkan tugas surat Al-Fatihah. Ya, ada yang bertanya, Ibu ditulis di mana? Di folio boleh. Kalau kalian sudah beli buku buku tulis, boleh kamu lepas tengahnya, kamu beri nama. Awas, jangan lupa. Nama dengan kelas, jangan lupa. Nanti percuma kamu sudah nulis tapi tidak ada namanya. Nah, ini penilaian pertama untuk kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an. Kemudian juga dicantumkan di situ kalian ngajinya sampai di mana. Kalau masih Iqra, tulis Iqra. Kalau sudah di Al-Baqarah, di surat Ali Imran, itu berarti Al-Qur'an. Ya, jadi nanti kalian cantumkan di situ ngaji masih Iqra atau ngaji sudah Al-Qur'an. Nah, ini supaya untuk penilaian Ibu mana yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan yang sudah mampu membaca Al-Qur'an. Paham ya untuk tugas ya? Nanti nggak ada yang bertanya lagi. Nanti kalau ada yang masih belum jelas nanti boleh tanya di sini. Ya, jelas. Yuk, kalau sudah jelas, kita masuk ke materi. Tapi sebelumnya Ibu nanya dulu. Siapa yang ingat materi yang lalu? Siapa ya? Di antara kalian yang sudah belajar. Materi yang lalu tentang apa ya? Ayo anak-anak masih ingat materi yang lalu? Yang bisa boleh angkat tangan. Materi yang lalu, siapa yang ingat? Tuh, Mbak, siapa tuh yang sudah? Ayo, 7C. 7C. Septria, ayo 7C, Septria. Apa jawabannya? Iya, Ibu. Jawabannya minggu kemarin materinya ini, Asmaul Husna, ada 4. Asmaul Husna ada 4. Ya. Cukup. Sekarang Ibu minta satu-satu aja tentang yang pertama membahas cukup Septria cukup. Yang pertama tentang apa? Asmaul Husna yang pertama tentang apa? Yang dibahas. Ayo. Yang kedua Mbak Winarti, ayo Mbak Winarti teh. Winarti silakan. Unmute. Yang pertama tentang Al-Alim. Al-Alim artinya? Mengetahui. Mengetahui. Ya, betul. Kemudian yang kedua Ahmad Musonif. Ayo Ahmad Musonif. Silakan Ahmad, ayo unmute. Nama-nama baik Allah, Bu. Nama baik Allah. Yang pertama tadi Al-Alim. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Itu lupa. Allah sama apa ya? Lupa kita. Lupa ya, nggak belajar nih. Ayo yang kedua Arya. Aira, ayo. Aira, unmute 7. Ya, Bu. Yang kedua, Al-Khabir Maha Waspada. Al-Khabir Maha Waspada, ya. Bagus, Maha Waspada. Kemudian yang ketiga Bougainville, kelas 7 apa ya?
Ayo. Bougainville. Yang ketiga tentang? Halo, Bougainville. Coba di-unmute. Yang ketiga tentang? Asami. Asami. Asami artinya? Maha mendengar. Ya, bagus. Maha mendengar. Ya. Tapi mendengar-mendengar yang baik. Ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, 7H. Aryani. Ayo Aryani. Aryani yang keempat apa Aryani? Al-Basir. Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maha melihat. Maha melihat, ya. Jadi melihatnya juga melihat yang baik-baik, ya. Nah, ini karena Asmaul Husna ini kita ambil contoh, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang baik-baik tentunya. Baik ya, itu untuk evaluasi yang kemarin ya. Kalian masih ingat enggak kalau Bu? Aduh, saya ini masih baca. Lilik. Saya di sini, Lik, maaf, Lik. Saya di sini, udah di sini. Ada apa ya, Lilik ya? Udah lanjutkan. Untuk materi yang berikutnya, coba kalian buka. Kalau yang kalian sudah buka punya link buku apa ya? Buku apa namanya yang kalau yang di buku digital, buku yang ada yang Ibu udah kasih di link ya tentang pendidikan agama Islam. Untuk materi yang kedua adalah hidup tenang dengan kejujuran, dengan amanah dan istiqomah. Jadi materi yang kedua ini kita membahas tentang perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji itu disebut akhlak mahmudah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ya, yang dibahas berapa? Yang dibahas itu 3. 1, jujur, 2, amanah, 3, istiqomah. Ingat enggak? 1, jujur, 2, amanah, dan yang ketiga istiqomah. Nah sekarang jujur, Ibu tanya, siapa yang tahu arti jujur? Jujur itu mudah diucapkan dan mudah diamalkan. Siapa yang tahu jujur? Coba, mana yang belum tadi? Ada 7F enggak ya? Mbak, Ibu pengen tahu mau wali kelas? 7F. F. Mana 7F? Ayo 7F. Ini wali kelas kalian nih. Bima, ayo Bima. Mana Bima? Bima. Jujur apa artinya jujur? Penguatan. Gimana? Ulangi lagi. Enggak apa-apa, salah juga. Ibu enggak akan. Jujur adalah yang terpuji. Iya, Allah terpuji. Artinya apa jujur? Enggak apa-apa sayang, ayo sebutkan. Jujur adalah Nah, kalian kan suka tahu, oh dia sih anaknya jujur. Nah, jujur itu apa? Oh, jangan main sama anak itu. Anak itu enggak jujur. Enak kalau main sama si B, sama Bima, anaknya jujur. Gimana, A? Ayo. Ada lagi 7F yang lainnya. 7F Ibu pengen kenal. Mana 7F yang lainnya, Mbak?
kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Oh, ini Bimanya nih masih ngomong nih. Ulangi lagi Bima, ulangi lagi. Jujur adalah Jujur. kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dengan perbuatan. Ya, bentar. Ya, kalian juga tahu ya, kalian suka, memang kalian pandai menilai, ya, nilai orang lain, nilai teman lain, kalian bisa, kita berteman sama si B, ya enak orangnya jujur. Nah, kalian juga ketika berteman dengan orang yang nggak jujur, kalian nggak nyaman. Nah, maka harus berusaha kalian untuk berperilaku yang jujur, ya. Nah, apa tujuannya kalian mempelajari sikap jujur? Ya, memang kalau pelajaran agama itu harus langsung diamalkan. Ibu ambil contoh aja pekerjaan di rumah sehari-hari kalian sekarang 24 jam itu diawasi oleh orang tua kalian. Mungkin sebentar lagi kalian akan disuruh sama mama kamu, ya, disuruh sama kakak, disuruh sama ayah. Ya udahlah, ibu taunya Bima aja. Bima belikan apa ya? Belikan apa ya yang paling gampang? Belikan beras umpamanya di warung. Nah, mamanya ngasih uang 20 ya. Harganya berasnya umpamanya 12.000, 13.000, beli 1 kilo. Nah, bagaimana harusnya perilaku yang jujur itu? Mah, ini berasnya 1 kilo, harganya 12.000, ini kembalinya. Nah, itu seharusnya perilaku yang jujur itu seperti itu. Nah, nanti orang tua tuh bisa nilai, kalau saya nyuruh, mama kalau nyuruh Bima itu enak, dia orangnya jujur. Ya, nah itu perilaku jujur itu sudah ada sejak kalian masih di rumah. Bagaimana orang tua kalian menanamkan? Nah, ternyata orang berteman dengan orang yang tidak jujur itu tidak enak, ya. Karena ketika kita ketinggalan barang di rumah teman, ya, atau ketinggalan di sekolah, ya, kalau kalian ketemu dengan orang yang jujur, Bu, ini HP-nya ketinggalan, Bu, ini ada uang di bawah meja, ya. Itu kalian akan merasa nyaman kalau bertemu dengan orang yang jujur. Nah, di sini letaknya. Ketika kalian diperlakukan tidak jujur, kalian tidak nyaman. Nah, ketika kalian bertemu dengan orang yang jujur, kalian akan cocok, akan nyaman. Ayo mulai dari hal-hal yang kecil, jangan pernah berbohong. Ya, jujur. Ini tiga-tiganya erat kaitannya ya, antara perilaku jujur, amanah, dan istiqomah itu saling berkaitan erat. Ya, karena ketika kalian jujur, maka lawannya tidak jujur. Nanti kalau kalian kebiasaan mengucapkan kebohongan, tidak jujur, ya nanti orang lain tidak akan percaya. Peribahasanya apa ya? Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak akan percaya. Ya, jadi umpamanya ibu ambil contoh kalau dengar-dengar di kisah-kisah itu katanya pertama ada yang bercanda, kebakaran, kebakaran. Ingat ya kisah-kisah seperti itu ya. Nah, orang pertama kali bawa ember, bawa air, bawa alat-alat untuk memadam kebakaran. Nah, sekali waktu betul rumahnya kebakaran. Apa yang terjadi? Ya, karena orang tersebut pernah berbohong. Jadi ayo latihan kalian jangan pernah berbuat bohong atau berkata tidak jujur. Ya, ada peribahasanya, orang yang jujur hidupnya akan mujur. Mujur itu apa? Mujur ya baik ya. Mujur, selalu baik.
akan menemui dengan orang-orang yang baik. Ya, kalau kalian baik, insya Allah teman kalian akan bertemu dengan orang yang baik. Kalau kalian jujur, kalian akan ketemu dengan orang-orang yang jujur. Ya, tapi kalau kalian ketemu dengan ini kamu udah bisa menilai nih, teman saya ini kok berbohong, ya teman saya kok ini nggak jujur. Nah, kalian juga sudah harus hati-hati, sudah harus waspada. Nanti kalau orang yang pertama sudah biasa ngomongnya bohong, berdusta, ya nanti bohong-bohong kecil, lama-lama jadi pembohong besar. Ya, kalau sudah biasa berbohong nanti tidak ada rasa takut lagi. Ya, kalau kalian ingat ya kemarin tentang Asmaul Husna, ya. Kalau kalian tahu bahwa kebohongan itu nanti akan dicatat, ya. Kalau kalian percaya iman kepada malaikat, insya Allah kalian tidak akan berbohong. Kalian senantiasa akan bicara jujur, ya. Kayaknya ada enggak ya kelas 7 ini yang masih suka berbohong? Ada enggak kalian yang masih suka berbohong? Ada yang pernah berbohong? Ada enggak? Ini yang masih ngacung bener nih. Ada yang pernah berbohong? Siapa ya yang belumnya? 7F ada lagi 7F selain Bima? Mana 7F? Muhammad Ramadan, ayo Muhammad Ramadan, mana Muhammad Ramadan? Ya, ayo di-unmute. Ya, Muhammad Ramadan pernah berbohong enggak? Ayo, Ibu tanya. Pernah sih, Bu. Tapi ya sesekali. Sesekali. Ya apa coba? Bohongnya dalam hal apa? Kayak Enggak apa-apa, ayo bicara aja. Ketika kamu bicara juga ini jujur namanya. Kadang-kadang tuh kalau suka main tuh pernah nggak itu Bu nggak bilang. Dan terus mainnya ditanya main kemana. Saya bilang di depan rumah doang. Padahal mau jalan. Padahal main. Ke rumahnya nah itu. Ke rumahnya si Fadil itu kamu di. Iya. Ya pertama bilangnya belajar padahal main. Nah, itu yang seperti itu ya hindari. Ketika kalian berbuat salah apalagi sama mama ya, segera kalian mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, dengan beristighfar kalian jangan mengulangi lagi. Lebih baik kamu jujur saja. Ma, aku mau main. Ma, aku pengen dolan. Ma, paling tidak orang tua jangan lama-lama jawabnya seperti itu. Nah, ini akan membiasakan perilaku jujur. Ya, kalau main-main bilang. Kalau mau belajar, belajar. Jangan sampai ya kalau umpamanya bilangnya belajar, pasti orang tua, oh kayaknya sih udah selesai belajarnya mungkin main. Tapi alangkah baiknya, Ma akunya main dulu ya, sebentar. Nah itu seperti itu. Jangan sampai, banyak sih pengalaman-pengalaman ketika belajar kelompok masih tatap muka. Ya, anak-anak itu kadang-kadang di WA sama mamahnya nggak diangkat, nggak dibales, ditelepon nggak diangkat. Akhirnya udah sampai maghrib, orang tuanya tanya sama wali kelas. Nah, hal-hal yang seperti ini yang bikin orang tua khawatir. Nah, itu dari apa? Dari tadinya merasa mencuekkan, masa bodohkan orang tua kalian. Ya. Nah, ini juga termasuk perbuatan dari awalnya tidak pernah jujur. Nah, hal-hal yang seperti itu dihindari. Ya, ketika kalian melakukan kesalahan, kalian segera beristighfar, astagfirullahaladzim, saya itu salah. Ya, kalau kalian tahu bagaimana keberadaan mama kamu, karena kalian itu adalah harta yang paling berharga orang tua. Jadi ketika kalian belum datang, ketika kalian main, itu
Yang ada itu khawatir, apalagi nggak datang-datang. Harusnya datang jam 1 main, atau duhur itu pulang. Nah, kalian belum datang. Nah, ini orang tua tuh pasti mencari. Ya. Nah, itu. Nah, coba next yang perilaku jujur, Mbak Anis. Nah, lanjut. Iya, lanjut yang kedua. Nah, ini nanti peta konsepnya ya, kita akan tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Perilaku jujur yang akan kita bahas, kemudian perilaku amanah, dan perilaku istiqomah. Nah, apa yang diharapkan ketika kita sudah mempelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah, yaitu dengan mengamalkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ya kalian berusaha untuk jujur dari hal-hal yang kecil. Ya, orang yang suka berbohong dari hal-hal yang kecil nanti jadi pembohong besar. Ya, sama aja seperti pelaku kejahatan yang lain, orang yang merampok, orang yang mencuri, ya tadinya dari mencuri kecil jadi pencuri besar. Tadinya dari perampok kecil jadi perampok besar. Sama saja perbuatan terpuji juga, ayo kerjakan hal-hal yang jujur dari mulai yang kecil-kecil. Ya, yang bisa kamu lakukan apa? Nah, kemudian nanti insya Allah kalian akan selalu istiqomah melakukan atau menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Coba next Mbak 3, halaman 3. Perilaku jujur. Dah tadi Ibu udah nanya, lanjut. Nah, ini. Perilaku jujur tadi sudah dijawab ya sama Bima. Jujur adalah kesesuaian antara sikap dan kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Jadi jujur itu ada kaitannya dengan hati nurani. Jadi kadang tidak ada yang melihat, Mbak. Bu ambil contoh. Ketika bulan puasa ya. Ditanya sama mama, Mbak, puasa enggak? Puasa. Ya, orang tua kalian percaya. Ya. Tapi ada Allah, ada malaikat yang mencatat. Oh, tadi waktu orang tuanya enggak ada di rumah, dia makan, dia minum. Nah, ini ya. Karena kalau kalian percaya bahwa semua perbuatan kalian ada yang melihat, maka kalian akan menjaga, ya Allah, semua perbuatan saya itu akan dicatat oleh malaikat. Nah, kalau kalian percaya bahwa setiap perbuatan itu ada yang mencatat, insya Allah kalian akan selalu dituntun untuk melakukan kejujuran. Mau melakukan yang tidak jujur, ya Allah, saya dicatat nanti. Insya Allah akan menjaga kalian untuk selalu berbuat baik. Ya. Nah, kemudian kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan selalu mengajak kita kepada kebaikan. Nah, Ibu yakin semua kelas 7 ini benci sama yang namanya tidak jujur. Benci ketika teman kalian tidak jujur. Yakin banget Ibu. Baru naruh sebentar uang, umpamanya sudah hilang. Berarti ada teman kita yang tidak jujur. Ya, kalian pasti nggak seneng lihat ada teman yang jujur, yang nggak jujur ya. Ketika kalian pernah tatap muka bareng-bareng dengan teman, ya ketika anaknya nggak jujur, dia mah anaknya omongnya aja yang besar, omong doang, hanya omongnya aja yang gede ya. Nah, seperti itu kalian bisa menilai dan kalian tidak suka sama perilaku tidak jujur. Jadi secara hati nurani bahwa kejujuran adalah perbuatan yang baik dan kebohongan adalah
perbuatan yang tidak baik dan kalian benci. Orang yang tidak jujurnya saja itu nggak senang sama kebohongan. Ya. Orang yang tukang ngebohong, yang raja bohong aja tidak senang sama orang yang bohong. Itu kan lucu ya, orang pembohong tidak senang sama perbuatan bohong. Jadi ini sangat mendasar sekali bahwa kejujuran itu adalah hal yang harus kita latih setiap hari. Dari mulai hal-hal yang kecil. Nah, kemudian katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, ya, sesuai dengan firman Allah. Ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 42. Ya, bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Umpamanya ada kamu itu tatap muka dari sejak berarti kelas berapa ya Mbak yang SD ini? Kelas 4. Kelas 4 mungkin masih tatap muka ya kalian ya. Ya. Hampir 2 tahun ya. Masih tatap muka. Ya, ketika kalian ketemu sama anak yang enggak jujur, loh kenapa? Hati kamu begitu. Kita diajarkan di rumah untuk selalu berbuat jujur. Ya. Nah, ketika ketemu kalian dengan teman-teman, ya boleh silakan kalian berbuat baik, berbuat yang jujur. Ya, karena Ibu yakin teman kamu pasti senang bertemu dengan orang yang jujur. Ketika ada teman yang tidak jujur, pasti kalian ngomong, kamu jangan begitu sih, nggak enak aku, ya, jangan ngebohong. Pasti kamu akan memberikan nasihat seperti itu. Oh iya saya lupa. Nah, kayak di SMP 4 kalau sholat berjamaah, Mbak, ya. Itu sepatu tuh jejer banyak sekali. Di masjid ya, Ibu cerita kalau lagi tatap muka itu. Kalau umpamanya sepatunya ketuker karena ada namanya, itu pasti akan kembali lagi. Kalau tidak sengaja, beda antara tidak sengaja dengan sengaja. Nah, kalau sengaja bawa dari rumahnya sepatunya jelek, ya, ini ada sepatu bagus. Nah, ketika begitu ada teman, itu bukan punya kamu itu punya orang. Apalagi di sepatunya sudah ada namanya, ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu ketika teman kamu diingatkan salah, ya, itu indikasi. Kalau teman kamu, oh iya saya lupa, nah itu berarti baik teman kalian dan akan bertambah baik. Dan yang mengingatkannya juga akan mendapat pahala. Ya, karena sudah mengingatkan teman kalian yang salah. Tapi kalau sudah diingatkan sama kalian, kemudian teman kamu tidak mau berubah, nah ini ya kita harus waspada sama orang-orang yang seperti ini. Karena mungkin dia biasa berdusta, dia biasa berbohong. Nah, ayo sama-sama kita saling mengingatkan ketika ada teman kita yang lupa, ya ada teman kita yang hilaf, ya karena manusia memang tempatnya lupa. Ya, ayo diingatkan. Ya. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian mengapa harus jujur? Nah, kejujuran itu berbuah kepercayaan. Ya. Jujur juga membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Karena alhamdulillah sudah bisa berkata jujur baik melalui perkataan atau perbuatan. Nah, di sini kejujuran itu mahal harganya karena kejujuran itu terkadang berat. Ya, seperti halnya kalau kalian lihat di media sosial atau di televisi ya tentang kejahatan-kejahatan. Nah, untuk kejahatan-kejahatan itu diperlukan perkataan yang jujur. Kenapa bisanya melakukan kesalahan? Mengapa bisa melakukan kebohongan? Nah ini ya kadang-kadang jujur itu ketika hal-hal yang sudah dijadikan saksi,
di apa namanya, di pengadilan. Nah, ini kejujuran itu sangat penting, ya, karena ini akan menentukan berat tidaknya hukuman. Karena takut sama hukuman, akhirnya berkata dusta, berkata bohong, karena untuk meringankan hukuman. Itu yang secara lebih lagi ya, secara lebih luas lagi nanti di masyarakat. Nah, jadi nanti karena tahapannya kejujuran itu harus dilatih dari hal-hal yang kecil. Nanti kalian seiring bertambahnya usia, kalau kalian biasa melakukan kejujuran, insya Allah kalian sampai besar akan berlaku jujur. Ya. Kemudian orang yang berani berkata jujur adalah orang yang hebat. Ya, jujur itu hebat. Ya, kejujuran adalah bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Ya, dan sudah seharusnya menjadi identitas seorang muslimin. Ya, jadi kalian tandanya jujur, tandanya Islam itu berkata jujur. Ya, kalau kalian ingat ada 3 hadis ciri-ciri orang munafik, ya. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Bila berkata dia dusta, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang munafik. Kemudian di sini ada dasar, ada hukumnya, ada dalilnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua setelah Al-Fatihah. Ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqun. Ya. Bil batili wa takfuru, apa ini? Wa taktumul haqqu wa antum ta'lamun. Ya, wala talbisu, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran. Jadi tidak boleh mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu itu mengetahuinya. Jadi jangan menjadi saksi palsu. Ya. Tidak boleh apabila dia A katakan A, apabila dia B, katakan B. Karena ini kalau kamu menjadi saksi palsu, ya akan berat hukumannya, meskipun hal-hal yang kecil. Justru hal-hal yang kecil ini akan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik apabila hal itu baik. Tapi hal yang kecil itu akan menjadi keburukan yang besar apabila kalian terbiasa berbohong dari yang kecil. Itu ya. Dan lanjut. Kemudian apa manfaat hikmah dari perbuatan atau dari perilaku jujur? Ya, hikmahnya adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, enak kalau nyuruh. Ibu juga punya anak. Punya anak itu ada yang jujur sih jujur semuanya. Satu, kalau yang nggak jujurnya itu kalau ada kembalian, ya itu selalu Ma ininya buat jajan, yang ngomong. Tapi itu tidak beda dengan anak yang satunya. Kalau ibu nyuruh tuh, Ma ini belanjanya, ini kembaliannya. Ya, jadi beda-beda. Nah, mungkin orang tua juga sama menilai kalian. Kalau kalian sering disuruh sama mama kamu, berarti kamu anak yang jujur. Ya, karena kalau disuruh sama mama kamu selalu jujur. Ma, ini uangnya, ini belanjaannya, ini kembaliannya. Ya. Nah, nanti pasti kalian akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Nanti tahapannya lebih besar lagi ketika kalian sudah di SMA, apalagi sampai di masyarakat kalian. Kalau sudah berpegang teguh dengan kejujuran, insya Allah teman kalian akan percaya. Kemudian karena kalian jadi anak yang jujur,
maka kamu disenangi teman. Ya, otomatis kalian akan banyak mendapatkan teman. Dan yang ketiga, hidup akan merasa tentram karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kalau kalian pernah berbuat jujur, kemudian hati kamu tidak tenang, aduh saya tadi ngebohong sama mama. Nah itu kalian tanda-tanda anak yang baik. Aduh saya tadi berbohong sama mama. Nah kamu ayo cepat minta maaf. Karena ketika kalian berbuat salah sama seseorang itu harus minta maaf sama yang bersangkutan. Ya. Tidak umpamanya padu salaman aja mah doakan ya, mau sekolah berangkat atau habis sholat berjamaah sama mama kemudian kalian minta maaf. Tapi harus diucapkan apa kesalahannya. Ma, maaf ya tadi aku berbohong, tadi aku sebetulnya main, tapi bilangnya apa? Bilangnya mau belajar ya. Nah, hal-hal yang seperti itu ayo dikurangi ya, mulai dibuang ya, ayo berkata jujur. Ya kalau mamanya mama kamu nggak mengizinkan, mah sebentar aja mah ya. Sampai jam berapa? 1 jam. Nah, kalian harus dipegang kata-katanya. Kalau orang tua sudah mengizinkan, 1 jam kamu harus kembali lagi ke rumah. Apalagi bawanya bawa motor. Awas nih, kalian yang kelas 7 yang sudah bisa naik motor. Apa nanti orang tua kalian itu tambah pusing, tambah puyeng, kemana ini anak saya. Ya, dari rumahnya bilangnya mau ke teman, nggak taunya 1 jam bisa kemana-mana bisa. Mending kalau kamunya selamat. Kalau umpamanya di jalan ada apa-apa, orang tua tambah pusing. Ya, jadi ayo berkata yang jujur, ya, berperilaku yang jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kejujuran yang kecil-kecil. Ya, dah next. Sekarang berikutnya, nah sudah perilaku amanah. Ayo, siapa yang tahu amanah? Siapa yang tahu amanah? Ayo, angkat tangan. Ibu. Siapa? Septri, kelas 7C. 7C, Septri. Ya. Ayo sayang. Ya, Apa amanah adalah sikap yang dapat dipercaya. Amanah adalah sikap yang dapat dipercaya. Ya. Ya, sikap yang dapat dipercaya atau terpercaya, ya boleh. Ya, amanah. Ada yang bisa ngasih contoh perilaku amanah? Ada enggak? Seperti apa perilaku amanah itu? Coba. Siapa yang bisa? Ratu, ayo Ratu. Amanah tuh contohnya saat di waktu.
Itu amanah namanya, perilaku yang baik. Nah, sebaliknya kalau tidak amanah, ya tidak baik. Gampang, umpamanya seperti kalian tatap muka belajar waktu kalian kelas 4. Kamu dititipi sama tetangga kalian, Fahri, ini ada surat anak ibu sakit, tolong kasihkan ya sama guru, sama wali kelas. Nah, ini amanah, harus disampaikan. Ya. Nah, kalau orang yang amanah itu nanti lebih luas lagi. Nanti amanah ketika menjabat sebagai presiden, menjabat sebagai wali kota, bupati, menteri, jadi camat, jadi kepala desa, ya. Nah, itu lebih luas lagi. Nah, makanya kalian sering mendengar, ya, mudah-mudahan jadi pejabat yang amanah, jadi pimpinan yang amanah. Karena amanah itu, ya, perilaku yang baik yang akan menjalankan amanah, ya. Next, Mbak. Nah, perilaku amanah ini contohnya nomor 1, menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan. Ya, umpamanya ya contohnya kemarin kalian mengumpulkan, betul? Ada yang salah? Mengumpulkan baksos, ya. Nah, kalian nanti dari pihak sekolah ini akan menyampaikan ke yang membutuhkan, ya. Bagus, Bu, bagus enggak, Bu, kalau kalian mengumpulkan baksos? Bagus, ya. Kalian niatkan sebagai sedekah, ya. Nah, sudah nanti dipercayakan kepada pihak sekolah. Mudah-mudahan amanah. Nah, itu contohnya. Nanti lebih besar lagi, lebih luas lagi ketika ada bencana, ya. Nah, ini termasuk kita ini lagi COVID ini, dari pihak pemerintah ini ada bantuan. Nah, harus amanah. Dari presiden ke menteri, dari menteri ke dari menteri itu ke menteri ke gubernur, dari gubernur ke wali kota, dari wali kota nanti ke kelurahan, kecamatan, RT RW. Nah, nanti sampai ke masyarakat. Nah, jangan sampai nanti di sini dipotong, di sini dipotong. Nah, itu yang dihindari, atau ini yang nanti akhirnya tidak amanah, ya, karena banyak pemotongan. Itu ya diantaranya perilaku amanah. Kemudian yang kedua, pengiriman paket barang oleh kurir. Nah, ini lagi ngetren, ya, lagi di masa pandemi ini banyak sekali pembelian secara online. Ibu juga kadang-kadang aneh, ya, di rumah tuh sebentar-sebentar paket, sebentar-sebentar paket. Ya Allah, ini tuh jadi belanja dari rumah, ya. Ibu juga ada pengalaman, ya, anak ibu pernah beli HP, ya. Tapi bisa diklaim sih, bisa mengadu, akhirnya dikembalikan lagi uangnya. Beli HP seharga berapa nggak tahu, ya. Isinya apa coba? Isinya itu keju Procis. Keju Procis isinya. Ya, nggak tahu bagaimana, cuma sayangnya nggak di unboxing, ya, waktu. Makanya pengalaman buat kalian kalau beli barang-barang berharga itu harus di unboxing, ya, biar bisa jadi bukti. Karena pikir selama ini beli apa saja barang berharga juga bagus gitu, nggak ada masalah. Nah, pas kemarin sempat anak ibu tuh sempat, ya Allah, beli HP berapa nggak tahu, berapa 8 juta atau apa, ya, HP bagus, atau berapa Procisnya, ada berapa, 2 apa 4 gitu, ya. Jadi kalian juga harus hati-hati. Nah, nggak tahu kesalahannya apa, di toko atau di kurir, ya, ditukarnya itu di mana, tapi tokonya bertanggung jawab. Jadi ini, ya, siapa tahu nanti di antara kalian ada yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Nah, ayolah, jadilah
pelaku usaha yang amanah, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu tempat penitipan barang. Nah, tempat penitipan barang itu biasanya ada di tempat-tempat fasum, ya, di fasilitas umum seperti di masjid. Yang Ibu tahu di masjid, kemudian di mana lagi ya? Tempat penitipan barang di mall, ya, di tempat perbelanjaan biasanya ada penitipan barang. Nah, ini orang yang bertugas menjaga barang itu harus amanah, karena nanti dilihat tas isinya uang, nanti uangnya diambil. Nah, ini tidak amanah. Nah, ketika orang menitip kemudian diperlakukan baik atau amanah, maka orang itu akan nyaman. Ya, enak katanya nitip di sana. Ya, enak nanti pengiriman barangnya lewat ini aja. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya perilaku amanah juga. Ketika kalian berlaku amanah, nanti orang juga akan berlaku amanah pada kalian. Ya. Jadi ketika perbuatan baik itu semuanya akan kembali kepada diri kita semuanya. Ya, jadi nggak usah khawatir, kalian nggak usah rugi, dan kalian nggak usah ikut-ikutan apabila ada teman kalian yang ada coba-coba ingin berbuat yang tidak baik. Nggak usah iri, nggak usah latah, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah. Kalian tetap pada kebaikan dan kebenaran. Insya Allah kalau kalian baik, kalian akan menjadi perilaku atau pribadi yang baik. Ya, next, Mbak. Nah, ini. Apakah perilaku amanah itu? Amanah ialah dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat tersampaikan dengan baik. Ya, tadi sudah dibahas. Kemudian amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Nah, jadi ini tanggung jawab yang besar ya, amanah itu, apalagi kalian nanti jadi di kelas itu jadi bendahara. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan keuangan. Bu, ada yang pinjam, boleh, silakan, izin dulu boleh. Tapi harus bayar. Ya, seperti uang kas ya, di kelas itu ada. Ya, ada bendahara. Nah, sama saja seperti di rumah, ada bendahara, ada mamah kamu. Umpamanya mamah kamunya belanja aja. Nah, ya ini nanti lebih luasnya ada di kehidupan atau di tengah-tengah masyarakat. Nanti juga kalian harus bisa memanage uang supaya bisa cukup ya. Kita ditakdirkan oleh Allah itu berbeda-beda ya, berbeda-beda kemampuan keuangan. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya kita harus senantiasa bersyukur. Insya Allah semuanya akan barokah. Ya. Kemudian amanah juga berarti tidak mengkhianati yang dipercayakan kepada kita. Ya, seperti firman dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-27. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullahu war rasulu la takhunullaha war rasula. Rasul apa war rasul? War rasulu. Takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat atau mengkhianati. Ya, mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kamu. Karena sedangkan kamu itu mengetahui bahwa itu amanah. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang amanah, ya, ini sudah ada
SOP-nya, sudah ada petunjuknya. Bukan kata ulama, bukan kata orang, tapi ini adalah tuntunan ya yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, yang harus kita jadikan pegangan bahwa ini tuh udah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, mengapa kita harus, itu bukan haus, harus amanah. Ya. Perilaku amanah membuat kita dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi tadi Ibu bilang ya, antara jujur dengan amanah itu erat kaitannya. Ya, orang yang amanah pasti bicara jujur. Orang yang jujur insya Allah akan amanah. Nah, perilaku amanah membuat kita dapat dipercaya oleh orang lain. Dan itu merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan. Ya, selain itu kita juga akan mendapatkan simpati dari kawan maupun lawan. Ya, kemudian Allah akan memudahkan kita untuk meraih sukses. Nah, nanti kalau kalian mendengar korupsi ya dalam hidup bernegara. Nah, itu karena perilaku tidak jujur, ya. Nanti lebih luasnya seperti itu. Dari perilaku tidak jujur akhirnya menjadi pejabat yang tidak amanah. Siapa yang rugi? Rakyat. Ya, itu secara luas, secara besar. Ya, ketika kehidupan bernegara dari hal-hal yang kecil. Makanya kalian ingin menjadi pejabat yang amanah. Nah, mulai bagaimana kita membangun amanah ini? Ayo dimulai dari diri kita sendiri. Dari hal-hal yang kecil. Ayo usahakan amanah, usahakan jujur. Nah, nanti ini kalau dari kecil kalian sudah terbiasa, nanti akan membentuk mental kalian. Ketika ada yang berbuat bohong, kalian sudah mengingatkan. Ketika ada yang mau buat tidak jujur, kalian sudah mengingatkan. Ya, nanti akan terpatri kuat dalam hati kalian. Ya, ayo mulailah dari menjaga amanah dari hal-hal yang kecil seperti belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, makanya kalian yang sudah ikut Zoom meeting ini merupakan perwujudan dari amanah. Karena setiap pagi kalian harus ikut, harus hadir. Habis waktunya. Nah, itu ya, jadi harus kalian mulai dari hal-hal yang kecil ya, supaya akan terbiasa menjadi terpatri dalam pribadi kalian. Hikmahnya Mbak, satu lagi sebentar. Hikmahnya sedikit aja. Hikmahnya. Nah. Terus. Satu lagi. Nah, jadi amanah. Oh, ini belum ya. Ya udah. Ya udah nanti dilanjutkan Lilik aja. Ya udah ya. Nah ya. Nanti ada macam-macam bentuk amanah. Nanti Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan terus belajar ya. Ibu juga selalu ingin diingatkan oleh teman Ibu ketika Ibu melakukan kesalahan ya. Begitu juga kalian. Jadi kalau kalian ditegur sama teman, ditegur sama orang tua, berarti orang tua teman kalian itu masih sayang. Ya, seperti juga Ibu ketika Ibu melakukan kesalahan, Bu, ini Bu, oleh teman lain, oleh anak Ibu. Ya, kita harus menerima kesalahan atau kelalaian atau lupa kita terhadap perilaku yang baik. Ya, insya Allah kita akan terus menjadi baik dengan senantiasa kalian terus berdoa. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang baik dan disenangi perilakunya. Ya, dan kali ini sebelumnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat, udah ya nggak ada suaranya ya. Buat lilik nanti berarti sampai apa tadi macam-macam bentuk aman ya?